Kadang ada mungkin 10 video yang menghasilkan 10.000 per bulan, atau mungkin ada yang menghasilkan 50.000 bahkan per bulan gitu ya. Jadi di YouTube itu kalau menurut saya buatlah konten sebanyak mungkin karena sistemnya nabung seperti itu. Jadi semakin banyak kita bikin konten, semakin banyak juga uang yang kita bisa dapatkan dari per satu video tersebut. Nah, ini untuk sampel, untuk video-video, sebenarnya ini channelnya sudah tidak begitu aktif ya. Nah, namun kita nggak upload video beberapa bulan, tapi lumayan nih. Satu bulannya dapat 55.000 katanya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya apa yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman seharus bisa dipahami. Jadi walaupun kita mau libur pun pendapatan tetap masuk seminimal mungkin 50.000 lah. Seperti itu. Nah, ini kita cek biasanya ada laporan misalnya per satu video itu menghasilkan berapa rupiah gitu ya per bulan. Oke. Sebentar. Oh, di sini ya, pendapatan maaf. Nah, ini seperti ini maksud saya ya. Jadi ada video yang video yang mendapatkan 10.000 per bulan, kemudian per bulannya di sini dapat 8.000, dapat 1.000 dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin teman-teman ketika melihat data seperti ini pasti sudah paham ya apa yang tadi saya maksud. Jadi ketika dalam satu video itu menghasilkan 2.000 rata misalnya ya, dan konten kita misalnya ada 100, nah artinya kan kita per bulan dapat 200.000. Dan untuk Jika tidak ada pertanyaan pencairan lebih itu di lanjut, YouTube itu saya akhiri sampai di setahu sini. saya Terima kasih untuk teman-teman 1.300.000 ya. yang sudah berpartisipasi. Coba kita Wassalamualaikum sama-sama warahmatullahi bedah gitu ya, wabarakatuh. biar teman-teman juga bisa paham. Nah, di sini kan ada Google AdSense untuk YouTube katanya. Nah, di sini, nah ini pembayaran terakhir segini ya. Ini yang sudah dicairkan sebesar 1.350.000. Kemudian ini saldo yang tersedia 1.154.000. Nah, kurang lebih saya membutuhkan 150.000 untuk Oh iya teman-teman, bisa selanjutnya. dokumentasi sebentar ya. Tuh, jadi ada Silahkan ambang yang open cam terlebih dahulu. Ada ambang yang harus kita penuhi gitu ya agar kita bisa mencairkan uang tersebut. Nah, seperti ini. Katanya nilai minimum pembayaran Bisa kan open 1.300.000. kamera sebentar ya Namun untuk dokumentasi. sampai saat ini saya hanya baru ada saldo 1.154.000. Artinya mungkin kalau misalnya saya bikin konten lagi, kemudian bikin video-video lagi yang banyak, misalnya dalam satu minggu saya bikin 5 video, seharusnya ini bisa tercapai. Seperti itu. Jadi ini gak bisa dikecilin, gak bisa digedein, namun bisa kita percepat progresnya itu melalui pembuatan video yang banyak seperti itu. Untuk yang selanjutnya mungkin ini ada sampel lagi. Sebentar. Baik, saya screenshot terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Ini untuk akun yang berbeda. Oke, bisa di saat ini. off-cam. Nah, kalau yang ini katanya masih 800.000 karena memang akunnya baru gitu. Terima kasih teman-teman. Tadi kan Saya ambangnya izin 1,3. terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada saldo 1.100.000 ditambah tadi 800, kan sudah lumayan gitu ya secara kalkulasi. Dan ini mungkin bisa dijadikan kayak sampingan Mbak ya, kayak gitu. Seperti ini untuk pembahasannya. Ini ada 10.000, 8.000 dan lain sebagainya.
terlihat seperti ini dari shorts. Nah, kalau dari shorts memang kecil ya, kayak 100 perak, 500 perak, karena yang menontonnya juga tidak begitu banyak kalau dari saya. Seperti itu. Baik, teman-teman silakan. Ada yang ingin didiskusikan terkait dengan YouTube ya. Tadi saya sudah coba bedah dari YouTube Studio secara monetisasi kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan terkait dengan YouTube dan monetisasi lainnya, silakan bisa disampaikan ya. Oke, saya tunggu mungkin sampai jam 10.55 ya untuk sesi pertanyaan. Kalau misalnya ada, silakan bisa ditanyakan terlebih dahulu.
Baik, ini saya coba pertanyaannya, kurang lebih ada 4 pertanyaan. Untuk kalau Lukmanul izin bertanya apakah materi akan di-share? Kalau secara materi saya kan, mungkin karena, tidak menggunakan PPT, namun nanti secara rekaman pasti akan ada di-upload di YouTube ya, Kak Lukman. Baik, kemudian di sini ada Kak Dimas, izin bertanya apa yang membuat konten itu bisa menghasilkan AdSense? Baik, ini pertanyaan yang mungkin teman-teman, harus bisa dipahami ya. Jadi untuk konten khususnya yang di YouTube gitu ya, apa yang membuat konten itu bisa menghasilkan AdSense? Yang pertama adalah, yang paling penting itu adalah tidak copyright. Nah, jadi sebenarnya semua konten bisa, menghasilkan AdSense asalkan tidak copyright, itu yang pertama. Kemudian, kalau dari saya pribadi, video konten yang dibuat itu videonya wajib lebih dari 10 menit, karena biasanya ketika misalnya kita mengupload video 20 menit, nah ads yang dipasang oleh YouTube itu kan sebenarnya random ya, maksudnya kita nggak, bisa atur di part-part yang mana, tapi, setidaknya kalau kita memiliki durasi video yang panjang, itu bakalan banyak ads yang terpasang, misalnya ada 5 sampai 10 ads dalam satu video kita, misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk konten yang bisa menghasilkan AdSense itu seperti apa, ya semua juga bisa, dijadikan AdSense atau membuat AdSense, hanya saja ada beberapa poin yang harus diperhatikan, kayak misalnya dari yang tadi yang, apa namanya, eee, copyright, nah itu harus dihindari. Karena kalau misalnya kena copyright, itu nanti kan dolarnya dolar hijau ya, apa, dolar kuning. Nah, mungkin saya coba perlihatkan. Nah, ini kan, sudah terlihat ya. Nah, ini kan monetisasinya aktif. Ini adalah dolar hijau. Nah, ini artinya aman gitu ya. Maksudnya tidak akan ada potongan, tidak akan ada hal-hal lain gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya kuning gini, dia akan ada informasi terbatas. Nah, di sini kan videonya adalah mengenai kurban gitu ya. Nah, di situ ada kayak gambar-gambar atau video-video mengenai darah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, AdSense-nya tidak hijau, seperti itu. Nah, jadi untuk Kak Dimas, semua konten bisa di AdSense, hanya apa namanya, harus melihat komponen atau pantangan lainnya. Seperti itu mungkin untuk Kak Dimas. Oke, selanjutnya untuk Kak Anggara, izin bertanya apakah konten dari YouTube bisa plagiat dari akun konten yang lain? Seperti mengambil dari Instagram lalu dimodifikasi sedikit, kemudian di-upload di YouTube dan apakah tetap dapat AdSense atau bayaran? Oke, di sini sebenarnya untuk konten, eee, kalau plagiat sebenarnya boleh, tapi tidak boleh 100% gitu ya. Namun kan di sini ada kalimat modifikasi ya. Nah, kalau dari modifikasi, dari saya boleh-boleh aja, seperti itu. Jadi kayak misalnya mungkin ada video, di Instagram mengenai teknologi gitu ya, kemudian kita upload ulang di YouTube, namun jangan 100% konten tersebut, harus ada tambahannya gitu ya, jangan sampai, eee, kita menjadi re-uploader. Nah, kalau udah jadi re-uploader, menurut saya itu, eee, kasihanlah ke kreatornya, jadi jangan menjadi seorang re-uploader. Kalau mau, ada opsinya kayak misalnya jadi reviewer, misalnya nge-review konten tersebut, atau reaction, dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya sah-sah saja, membuat konten seperti itu. Namun kalau misalnya dari Instagram kita pribadi,
misalnya di Instagram kita udah upload video, nah kemudian kita upload ke YouTube, nah itu sah-sah saja, itu namanya teknik mirroring, seperti itu. Jadi untuk AdSense atau bayaran tetap dapat, cuma kita harus memperhatikan etika. Seperti itu untuk Kak Anggara. Baik, untuk Kak Septiono izin bertanya, untuk YouTube bisa mulai menghasilkan AdSense saat apa ya? Karena saya sudah punya YouTube sebelumnya. Oke, baik. Nah, mungkin di sini saya coba jelaskan terkait dengan AdSense itu pada saat apa. Nah, jadi kan tahapannya seperti yang tadi sudah saya informasikan. Yang pertama itu adalah dari kita bikin konten dulu, kemudian nanti kan harus ada ketentuannya harus seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah memasuki kriteria tersebut, nanti itu bakalan ada yang namanya setup AdSense. Nah, setelah setup AdSense, nanti kan ada surat yang masuk atau surat yang datang ke alamat kita. Nah, surat itu isinya kode verifikasi. Jadi, YouTube bisa menghasilkan AdSense pada saat kita sudah memasukkan kode verifikasi tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya kode verifikasinya sudah dimasukkan dan sudah didapat, otomatis AdSense-nya nyala kayak gitu. Itu mungkin untuk Kak Septiono. Jadi kuncinya ada di kode verifikasi di surat tersebut. Apakah bisa dipahami Kak Septiono? Jadi kalau misalnya sudah terverifikasi dari kode tersebut, nah biasanya langsung bisa nyala dari si YouTube AdSense-nya. Nah, dimulai per hari itu atau per detik itu AdSense yang dolar hijaunya menyala seperti itu, dan sudah bisa mendapatkan uang dari masing-masing video kita. Nah, gitu mungkin kita subscribe. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman semua, silakan. Atau sudah cukup mungkin?